Ibnu Sina, ilmuwan muslim pakar kedokteran dunia. Ibnu Sina adalah ilmuwan muslim yang sangat terkenal akan kecerdasannya di dunia kedokteran. Ia memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Di kalangan masyarakat barat, ia lebih dikenal dengan nama Avicenna. Ibnu Sina merupakan seorang filsuf, ilmuwan dan kedokteran. Ia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, ia dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi at-Tibb yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina, ia lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di sebuah desa bernama Hormeysan dekat Bukhara, wilayah Uzbekistan. Sementara ia meninggal pada tahun 428 Hijriah pada usia 58 tahun di Hamedan, Iran. Ibunya adalah bernama Saterah, berasal dari Bukhara, dan ayahnya bernama Abdullah. Ayahnya adalah seorang pekerja di pemerintahan Samanid di desa Hormeysan. Kekuatan regional Sunni. Setelah 5 tahun, adiknya Mahmud lahir. Al-Quran dan sastra telah ia pelajari sejak berumur 10 tahun. Pengetahuan tentang tauhid dan dasar-dasar Islam tidak lagi diragukan padanya. Pada usia 16 tahun, Ibnu Sina banyak belajar tentang logika, dasar kedokteran. Kejeniusannya membuat ia cepat menguasai ilmu. Bahkan, ia mahir dalam bidang kedokteran. Kemampuannya terlihat ketika Raja Bukhara Nuh bin Mansur jatuh sakit. Ia memanggil dan menjadikan Ibnu Sina sebagai dokter pribadi untuk membantu proses penyembuhannya. Kemampuan Ibnu Sina dalam dunia kedokteran mulai dikenal karena ia berhasil menyembuhkan Raja Bukhara dari sakitnya. Berkat hal ini, Ibnu Sina mendapat hadiah dari sang sultan berupa akses untuk menggunakan perpustakaan Istana Samanid. Hal ini menjadi kabar gembira bagi Ibnu Sina. Ia menghabiskan waktunya di dalam perpustakaan untuk belajar dan mempelajari buku yang belum pernah ia temukan. Hal ini sesuai dengan keinginan orang tuanya, agar Ibnu Sina tidak terjun ke dalam pekerjaan apapun selain belajar dan menuntut ilmu. Dalam biografinya, Ibnu Sina berkata, "Semua buku yang aku inginkan ada di situ. Bahkan, aku menemukan banyak buku yang kebanyakan orang bahkan tak pernah mengetahui namanya. Aku sendiri pun belum pernah melihatnya dan tidak akan pernah melihatnya lagi. Karena itu, aku dengan giat membaca kitab-kitab itu dan semaksimal mungkin memanfaatkannya. Ketika usiaku menginjak 18 tahun, aku telah berhasil menyelesaikan semua bidang ilmu." Sejak itulah ia mulai mengabadikan pemikirannya melalui karya tulis, ilmiah, risalah, bahkan kitab sekalipun. Kegigihannya dalam belajar dan menggali ilmu terlihat pada usia 21 tahun. Ibnu Sina telah menghasilkan 240 tulisan yang mencakup berbagai lintas bidang keilmuan seperti kedokteran, matematika, geometri, astronomi, fisika, musik, bahkan puisi. Lama hidup di istana dengan segala fasilitasnya membuat perkembangan keilmuan Ibnu Sina semakin melejit. Dari dalam perpustakaan, Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menulis kitab kanun dalam ilmu kedokteran atau menulis ensiklopedia filsafatnya yang diberi nama Kitab Al-Syifa. Dalam biografi Ibnu Sina disebutkan kitab kanun dan Al-Syifa telah menjadi rujukan utama dalam dunia kedokteran, bahkan menjadi landasan perkembangan ilmu kedokteran hingga saat ini. Kini, buku tersebut juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Jerman. Kitab itu mengupas kaidah-kaidah umum ilmu kedokteran, obat-obatan, dan juga berbagai macam penyakit.
Penyakit yang sekarang populer semacam kanker, tumor, diabetes, dan efek placebo hingga bedah tumor tak luput dibahas dalam buku itu. Di lain itu, tulisan-tulisan pendukung yang berbentuk jurnal juga menyinggung dasar-dasar psikologi. Ibnu Sina telah mempelopori psikofisiologi, psikosomatik, dan neuropsikiatri. Beberapa penyakit yang dibahas dalam jurnal tersebut diantaranya halusinasi, insomnia, mania, demensia, dan vertigo. Dalam masalah energi, Ibnu Sina memberikan hasil penelitiannya akan masalah ruangan hampa, cahaya, dan panas kepada khazanah keilmuan dunia. Di luar kedokteran, Ibnu Sina juga sangat berperan andil dalam penyusunan sistem filsafat Islam. Ia menerangkan dengan rapi sebuah pekerjaan besar menjawab persoalan filsafat yang tak terjawab sebelumnya. Ibnu Sina menggunakan keilmuan Islamnya untuk menuntaskan persoalan-persoalan filsafat yang dikemukakan ilmuwan Barat. Ibnu Sina bukan hanya menjadi tokoh yang diakui Muslim seluruh dunia. Ia juga menjadi pelopor ilmu kedokteran eksperimental yang diakui Eropa sampai abad ke-17. Kitab-kitabnya mengenai ilmu kedokteran banyak dijadikan sebagai referensi para sarjana-sarjana kedokteran dari Barat. Nama Ibnu Sina bahkan banyak diabadikan sebagai nama tempat di beberapa negara dunia. Ibnu Sina menjadi contoh perkembangan besar peradaban Muslim di zamannya.